warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para hujjat, para sesepuh, para tokoh masyarakat, guru ngaji, wabil khusus guru kita bersama Ustaz Ahmad Fauzi. Semoga Allah terus menjaga beliau, disehatkan, dan keluarganya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beserta Ustaz Bemen dan yang lain-lain. Ketua DKM Masjid Al-Jihad Bapak Maksudin dan keluarga, semoga Allah ridhai semua langkahnya, dan semua jamaah yang ada di sini semuanya nanti bisa berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hidup ini kita suruh milih yang baik atau yang buruk. Pasti bagi yang beriman kita ingin milih yang baik. Dan itu dikatakan di dalam Allah, oleh Allah di dalam Al-Quran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau hamba-hambaku, manusia-manusia yang ada di bumi, masyarakat-masyarakat yang ada di kebun pisang di sekitar Masjid Al-Jihad mau bersyukur kepadaku, kata Allah, berterima kasih kepadaku, menjalankan semua perintah-perintahku, mendekat kepadaku, kata Allah, maka akan aku tambah kebaikan, nikmat-nikmat yang lain. Tapi kalau ada di antara mereka tidak mau bersyukur kepadaku, nikmatnya yang aku berikan luar biasa, kata Allah, menjauh dariku, tidak mau kenal denganku yang memberikan nikmat. Apa kata Allah? Allah azab, Allah siksa, hidupnya tidak akan tenang di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kita sepakati bersama di pagi hari ini, biar hati kita tidak selalu menyalahkan Allah, selalu bersangka baik kepada Allah, bahwa nikmat yang paling utama itu iman. Kadang-kadang kita berterima kasih kalau suami kita ngasih uang, Bu, alhamdulillah, terima kasih Allah. Sementara ketika kita bisa bangun tengah malam, sholat tahajud itu 10 menit sebelum subuh kita sudah ke masjid, kadang-kadang kita tidak mau bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah Allah, Kau gerakkan aku untuk berangkat ke masjid. Nikmat iman. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman ini disinggung. Orang-orang yang beriman ini disinggung oleh Allah. Apa kata Allah di dalam Al-Quran?
Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang sudah mengaku beriman kepadaku, kata Allah, masuk kamu ke dalam ajaran agama Islam secara utuh. Kadang kita cuma rutinitas, tradisi. 4 bulan kita hamil, biasanya ruh dimasukkan ke dalam jasad, ada selamatan. Lahir anak kita dari rahim seorang ibu, diazan dan ditomahkan, setelah itu diakikah, besar tidak mau ibadah kepada Allah, dipertanyakan oleh Allah. Bukan cuma lisanmu kamu mengaku Allah Tuhan, tetapi langsung dipraktekkan ibadah kepada Allah. Ini yang terjadi pada di masyarakat datang. Kadang-kadang kita banyak berdebat tentang Islam, berdebat tentang sholat, berdebat tentang ini. Islam itu tidak perlu diperdebatkan. Islam itu dilaksanakan, dikerjakan. Si A nggak mau kunut, si B kunut, berdebatlah dia. Yang nggak sholat tepuk tangan, ayo. Islam itu nggak perlu didebatkan, dilaksanakan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat lain adalah Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang bertakwa, kata Allah, takwalah kalian, takutlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Jangan kalian meninggalkan dunia ini kecuali kalian dalam keadaan melaksanakan syariat Allah. Ini contoh nih yang banyak terjadi. Bukan di sini, di Kalimantan jauh sana. Apa itu? Menutup aurat wajib enggak? Yakin bu wajib bu? Sama enggak menutup aurat, perintah menutup aurat dengan sholat? Sama. Tapi masih banyak orang yang jauh di sana masih tidak mau menutup aurat. Padahal itu hukumnya wajib. Dipertanyakan oleh Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali kalian sudah utuh menjalankan syariat Allah. Apa? Ketika kita takwa beriman kepada Allah, apa yang kita dapatkan? Rahasianya adalah walau anna ahlal qura amanu wattaqu kalau kita takwa Bapak, beriman kepada Allah, takwa istiqomah melaksanakan perintah Allah, maka keberkahan di dalam keluarga kita akan dapatkan, siadatul khair dapatkan. Serius. Saya punya cerita, jadi manajer di sebuah perusahaan, gajinya di atas 20, utangnya banyak. Kenapa? Karena tidak ada keberkahan. Kenapa tidak ada keberkahan? Lebih takut kepada atasannya daripada kepada Allah. Contoh, dia datang ke kantor 30 menit sebelum jadwal, sementara ketika ada waktu sholat akan berkumandang, dia leha-leha. Akhirnya dia terjun khair, keberkahan itu tidak ada. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, syukuri nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita. Ini mahal. Ini mahal itu. Orang yang beriman kepada yang Tuhan yang lain, mereka kan beriman. Sama ketika kita beriman kepada Allah, mereka bukan saja mendapatkan adab, tapi mereka nanti akan dipertanggungjawabkan imannya oleh Allah Subhanahu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin masuk kepada
sebuah hadis, "Man qala la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa umatku yang di dalam hatinya pernah beriman kepada Allah, lalu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Engkau Allah, dakhala jannah, maka dia akan masuk ke dalam surganya. Tapi bagi orang-orang bertakwa tidak sebatas begitu. Tidak langsung nanti kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Orang-orang yang iman bersyahadat la ilaha illallah, dalam hidupnya dia sibuk bermaksiat kepada Allah, maka dia akan nanti dibersihkan terlebih dahulu dalam api neraka Allah. Mau seperti itu, Bu? Ibu mau masuk surga? Bapak mau masuk surga? Beneran mau masuk surga, Bu? Kalau kita doakan bersama maka si cepat meninggal, mau nggak, Bu? Gimana? Ingin cepat masuk surga, tapi mau didoain meninggal nggak mau. Karena orang meninggal dulu, baru kita tahu taman-taman surga seperti ini. Ya kalau dunia kan tahu kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam hadis lain, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummatin dakhala al-jannah illa man aba." Setiap umatku yang beriman kepadaku, kepada Allah, akan masuk ke surganya Allah. Illa man aba, kecuali yang tidak mau, kecuali yang enggan masuk ke dalam surganya Allah. Ada sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah?" Ada. Siapa itu? Mereka yang tidak mau menjalankan perintah Allah. Apa perintah Allah yang tiap hari kita kerjakan? Salat. Kenapa orang banyak tak sholat? Karena banyak dari antara kita yang belum mengerti, yang belum tahu apa rahasia yang ada di dalam sholat. Satu, ini saya buka nih rahasia. Kalau kita mengerjakan ibadah sholat, apa sih yang kita dapatkan? Pertama adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat, maka dia akan terhindar dari siksa api nerakanya Allah. Buka Al-Quran surah Al-Mudaththir ayat 42. Di situ ada percakapan digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, percakapan ahli surga, orang-orang yang masuk surga, dan percakapan orang-orang yang berada di dalam neraka Sakor. Orang-orang yang berada di dalam surganya Allah bertanya kepada teman-temannya, saudaranya yang berada di dalam api neraka Sakor, "Masalakakum fi Sakor?" Hei sahabatku, dulu kayaknya gua kenal sama lo, kenapa sekarang lo berada di dalam api neraka Sakor? Rumahnya dekat lo dengan masjid. Apa katanya orang yang berada di dalam api neraka Sakor? "Lam naku minal musallin." Gua dulu gak sholat, rumah gua dulu di belakang masjid, tapi ketika ada azan gua tidur bodoh amat. Rumah gua dulu di sebelah masjid, depan masjid, ada jamaah datang ke masjid, gua cuek, gua gak sholat. Ada azan bodoh amat, apalagi ada majelis taklim, lebih gua tidur. Lam nakum minal musol, lam nakum minal musol. Ternyata ahli neraka Sakor itu salah satunya dia tidak sholat. Ada cerita, Bu.
peristiwa Isra wal Mi'raj, salah satu yang diperlihatkan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul melihat ada sebuah makhluk. Makhluk ini dihimpit dengan batu yang sangat besar. Nabi Muhammad kaget dan bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, man huwa ya Jibril, man huwa ya Jibril?" Sampai diulang, "Man huwa ya Jibril?" "Ummatuka ya Rasulullah, umatmu ya Rasulullah, gambaran umatmu telah ya Rasulullah." Siapa Jibril? Mereka yang tidak mau melaksanakan ibadah. Bahkan bagaimana ada kisah nyata pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada jenazah Pak. Jenazah itu sudah dimandikan, dikain-kafankan. Ketika sahabat semua akan mensolatkan, tiba-tiba di dalam, kan jenazah itu sudah ditutup dengan kain kafan. Di dalam kain kafan itu ada yang bergerak-gerak. Para sahabat menyangka ini jenazah hidup lagi. Maka sepakat sahabat ingin membuka kain kafan ini, apa yang bergerak-gerak di dalam jenazah, dalam kain kafan itu. Dibukalah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ternyata apa yang terjadi? Ada seekor ular yang melilit, bahkan akan memakan kepala jenazah yang ada. Maka ada sahabat yang ingin mengambil kayu, ingin memukulnya. Lalu ular itu bersyahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Para sahabat kaget-kaget, ini ular bersyahadat, "Aku adalah ular. Aku adalah makhluk Allah yang dikirim oleh Allah untuk menilik, mematok ini jenazah." Karena jenazah ini selama hidupnya tidak sholat. Ngeri gak Bapak? Ngeri gak Ibu? Ngeri gak Ibu? Masih mau meninggalkan sholat? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sholat adalah sarana efektif bagaimana kita mendekatkan kepada Allah. Sampai di dalam sholat kita sujud merendahkan kepala yang tinggi di hadapan Allah, merendah serendah-rendahnya kita sujud kepada Allah. Ketika kita sering melaksanakan ibadah sholat, maka ada makhluk yang tidak senang dengan kita. Siapa itu? Setan dan iblis. Semakin kita rajin sholat, menjaga sholat kita, maka makhluk yang bernama iblis dan setan semakin tidak senang kepada kita, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Diganggu kita. Duhur, sudahlah kamu capek, nanti saja. Akhirnya apa? Akhirnya tidak sholat. Ada kadang-kadang dari kita berhasil dari godaan setan, iblis, kita ke masjid. Sampai di masjid setan tidak berhenti menggoda kita. Baru takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sebelum sholat kita mencari-cari misalnya uang kembalian dari pasar di mana. Baru takbiratul ihram ingat. Iya. Uang kembalian di pasar itu ada di atas rumah. Goda sama setan, digoda sama setan. Ada lagi kadang-kadang mungkin dari ibu-ibu baru sholat mau ruku, Allahu Akbar, gua lupa ngambil dompet suami. Ntar lagi suami kamu berangkat, gua tadi ngecek ada uangnya enggak, belum dibalikin ke kantong celananya. Diputar hati kita, pikiran kita oleh setan. Bahkan kadang-kadang dari saking kita tidak konsennya beribadah kepada Allah, kadang-kadang kita lupa sudah berapa rakaat. Tuh. Masa
masalah sah dan diterima itu beda Bu. Kalau kita syarat dan rukunnya sudah dipenuhi, insya Allah sah sholat kita. Masalah diterima tidak diterima itu urusan Allah. Jangankan kita Bu, mau khusyuk. Dulu pernah sahabat Ali bin Abi Thalib dites oleh Rasulullah, wahai Ali, sholat. Kalau lo sholat gue dapat hadiah, ada buah surban, ada merah, ada hijau. Ali sholat, Ali bin Abi Thalib sahabat. Allahu Akbar. Baru salam ditanya sama Rasulullah, Ali mau surban yang mana? Hijau Rasul. Lo sholatnya tak khusyuk. Setelah Ali bin Abi Thalib. Apalagi godaannya sebagai imam. Godaannya berat. Untuk ria baru tampil di masjid. Bacaannya dipanjang-panjangin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin sampai habis. Kalau di belakang gimana gini? Padahal kalau sholat sendirian di rumah, inna a'tainakal kautsar. Allahu Akbar. Padahal salah satu hikmah yang ada di dalam sholat apa Bu? Ketika kita berdoa, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, yang lain kecil. Tapi kadang-kadang kita tidak memaknai hal ini. Setiap hari kita bertakbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi kita masih ada sifat sombong. Tiap hari kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kadang-kadang masih kita sombong sama Allah. Sombong sama malaikat, makhluk-makhluk Allah. Tiap hari menyebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi tiap hari pula kita kadang-kadang sholat. Kadang-kadang Bu, orang sombong itu Bu, tanpa kita sadari. Alhamdulillah kalau terjadi sama kita yang merasa alim, merasa ahli ibadah, pulang dari masjid pakai surban. Bu apa juga agak enggak sholat, neraka. Panitia surga neraka. Apalagi biasanya orang sombong itu merasa paling berilmu, menurut ilmu. Apalagi orang yang kaya. Orang kaya sombong masih mendingan. Kadang-kadang orang miskin sombong lagi. Sombong miskin lagi. Yang kedua, rahasia di dalam sholat adalah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita akan mendapatkan ketenangan. Tenang Bapak. Kalau Bapak lagi galau, Ibu lagi tidak tenang hatinya karena banyak masalah. Mau masuk sekolah, bayaran ini, bayar itu, beli buku ini, beli buku seragam ini, anak 5. Curhatnya jangan di media sosial. Kapan ya bapaknya dapat uang segini? Curhatnya sama Allah. Ya Allah, sholat tengah malam. Serius. Ini saya kasih amalan. Saya baru kasih amalan ini karena saya baru dapat dari teman saya di travel Pak. Dia telepon saya saat main ke rumah. Saya main ke kantornya di daerah Rawasari. Saya tanya sama beliau, Ustaz, antum itu luar biasa. Anaknya semuanya sekolahnya di luar Mesir. Hartanya sekarang bangun pesantren, tidak punya. Apa kita rahasianya Ustaz? Dan dia mengijazahkan kepada saya dan saya boleh mengijazahkan kepada orang lain. Cobalah Ustaz, kalau sholat tahajud antum pasti sholat tahajud atau sholat tahiyat. Lakukan sholat hajat di tengah malam 4 rakaat 2 salam.
Rakaat pertama setelah membaca Fatihah baca Qulhu 10 kali. Rakaat yang kedua baca Qulhu 20 kali. Salam. Sholat lagi. Rakaat pertama setelah Fatihah baca Qulhu 30 kali. Rakaat kedua baca Qulhu 40 kali. Di jumlah semua 100. Siapa itu? Siapa ini? Ketika saya mengamalkan, apa ya? Saya tidak berurusan ke apa yang dikatakan oleh Allah di sholat baik. Terakhir kemarin Abi meninggal. Saya dalam 4 tahun ini 6 orang yang saya sayang meninggal. 4 tahun 6 orang. Nenek, istri, saudaranya nenek, paman, ibu, bapak. Tapi saya husnul dengan Allah. Kemarin ada orang datang ke sekolah. Assalamualaikum. Saya habis sholat subuh ketika PPDB bersama. Kebetulan pakai baju pramuka saya. Di sini ada nama saya, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenalin nama saya. Saya wawancara. Apa intinya? Ustaz, Agustus antum berangkat umrah. Demi Allah, Agustus antum berangkat umrah. Semuanya saya nanggung Ustaz. Lah antum tahu saya dari mana? Saya tidak kenal. Ternyata 10 tahun yang lalu saya punya teman dan dia mewakili kepada saya. Semakin percayalah saya kepada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti ketika saya di Mekah Agustus ini, saya doakan jamaah semuanya berangkat. Berangkatnya nggak usah pakai uang. Ada yang berangkat. Insya Jadi apa yang kita cari di dunia ini kalau hati kita tenang? Kaya belum jaminan hati menjadi tenang. Jabatan tinggi belum jaminan keluarga menjadi tenang. Yang menjamin kita tenang adalah kalau semua keluarga kita menjaga sholat-sholatnya, menjaga bacaan Al-Qur'annya, insya Allah di dalam keluarga itu tidak ada akan istri yang berani kepada suami KDRT kepada istri. Anak tidak akan berkata kasar kepada orang tua kalau hatinya sudah tenang. Ketiga, rahasia sholat yang akan kita dapatkan adalah menjadi manusia yang lebih baik di hadapan Allah. Kalau suami ibu rajin sholat, jangan khawatir bu. Meskipun di jalanan banyak orang-orang yang di pinggir jalan, cewek-cewek yang manggil suami ibu rajin sholat, insya Allah tidak akan tergoda bu. Tidak akan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji. Benar. Akan menjadi pribadi-pribadi yang semakin takut kepada Allah. Anak-anak kita kalau dari sekarang diajarkan dengan Al-Quran, syukur-syukur anak ibu dan di pesantren. Benar Pak, pendidikan terbaik itu cuma di pesantren. Anak saya bilang begitu Pak, karena saya bilang itu di sekolah, di kelas. Anak bilang itu, Pak Guru, bagaimana dengan kasus pelecehan si ini si itu? Itu oknum. Di Indonesia itu ribuan pesantren, kalau ada oknum memperkosa santri itu oknum. Saya pernah ikut pelatihan TPPK, tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan, diadakan di Pulau Gadung. Seluruh guru kesiswaan diundang, wakil siswa. Narasumber bilang begini, ada kejadian yang besar di sebuah sekolah. Bagaimana anak SD, sama-sama SD Pak,
Anak kelas 6, anak SD Pak, sudah melakukan hubungan suami istri lebih dari 6 kali. Bagaimana syoknya itu orang tua? Kenapa sampai begitu? Karena faktor setan gepeng alias HP. Anak-anak sudah terbiasa begitu mindsetnya, Bu. Melihat film-film yang gak benar, ya. Ingin melihat. Yang terakhir satu, Bu. Ingin merasakan. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita sholat, pertama akan terhindar dari api, yang kedua akan mendapatkan yang ketiga akan menjadi insan-insan yang lebih. Kita ini orang tua, Bu. Sekarang yang punya anak cuma satu. Anak kita menjadi anak yang baik, berguna bagi umat, tidak bermaksiat. Ketika kita mati ada yang mendoakan, itu saja, Bu. Apa yang diharapkan? Coba kalau anak kita tidak dekat sama Allah, tidak tahu Al-Quran, ditinggalkan harta yang banyak oleh kita, bisa jadi harta itu dibuat maksiat kepada Allah. Dan kita akan ditarik oleh malaikat Allah ke dalam nerakanya Allah karena kita lalai mendidik mereka. Tapi bayangkan kalau kita punya anak yang soleh-soleha, takut kepada Allah, mengenal Al-Quran, berguna bagi umat. Anaknya siapa? Itu anak si Pula. Bahagia ya dia di alam kemuliaan. Setiap lafaz Al-Quran yang dibaca, insya Allah orang tuanya akan mendapatkan pahala. Coba bayangin kalau anak tidak tahu agama. Jangankan dia mendoakan orang tua, mendoakan dirinya saja. Mungkin di Idul Fitri saja, Idul Adha. Yang terakhir jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang menjaga sholatnya, maka nanti ketika pada hari kiamat dilindungi oleh Allah Subhanahu. Beribu pada hari kiamat. Coba bagaimana nggak ngeri? Ini bumi yang apa ya di dalam keluar semua. Keluar semua. Kita jumpa baru gini doang. Takut. Baru gerak-gerak kipas aja. Bangunan gerak. Takut. Bagaimana kalau nanti apa yang ada di dalam bumi nanti keluar? Sebentar yang dagang nanti. Allah. Maka pada hari kiamat di dalam Al-Quran digambarkan seorang anak lari dari orang tuanya, seorang istri lari dari suaminya, semuanya masing-masing berlari-lari mencari perlindungan sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang rajin sholatnya, menjaga sholatnya, insya Allah dia tidak akan pernah ketakutan dari hari kiamat, dilindungi oleh Allah Subhanahu. Para pembohong-pembohong yang sekarang, pemimpin-pemimpin yang bohong, pemimpin-pemimpin yang tidak amanah, baik RT, RW semuanya sampai tingkatan yang paling tinggi. Kalau di negara Indonesia amanah semua. Amin. Amin. Pada hari kiamat, ketika dibangkitkan oleh Allah, Allah akan berkata, Ana la ilaha illallah, aku adalah Tuhan kalian. Siapa dulu di dunia pernah mimpin ini, pernah mimpin itu tidak amanah, seorang suami akan bertanggung jawab pada hadapan Allah bagaimana dia memimpin keluarganya. Seorang istri akan bertanggung jawab bagaimana dia memimpin anak-anak. Semua akan bertanggung jawab pada hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, siapa lagi wahai Rasul? Orang yang tidak mau masuk ke surganya Allah. Mereka yang tidak senang kepada aku. Orang yang senang kepada Rasulullah biasanya ngapain, Pak? Baca sholat.
Nih yang usia 50-60. Kalau dulu cinta sama pasangannya, pacaran dulu ke sekarang. Kalau sekarang Pak, langsung ketemuan. Dulu yang usianya 60-50, dulu pacarannya pakai apa anak kecil? Pacarannya paling hebat pakai kertas. Kertasnya dikasih parfum, dikirim, yang ngirim lain orang lain, kirim, dicium berulang-ulang. Serius. Akhirnya jadi suaminya bukan pacarannya, tapi yang nganterin suratnya. Karena sering ketemunya sama orang yang nganterin surat ke rumah pacarnya. Mari kita bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya itu Bu tidak membayangkan bagaimana pahala yang hari ini diberikan oleh Allah kepada ibu dan bapak. Niat saja orang muslim mau melakukan kebaikan nilai pahala. Lalu datang ke masjid, baca sholawat, istighosah di doa Allah karim, pahalanya luar biasa. Serius. Cuman pahalanya tidak digampangkan sekarang. Pahalanya nanti. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik di antara kalian kata Allah? Allah uji sekarang. Jadi kalau orang-orang yang sekarang ada pengajian cuek bebek, ada suara adzan tidak mau datang ke masjidnya Allah, karena tidak ditampakkan oleh Allah. Coba tampakin sekarang. Yang gak sholat masuk neraka hari ini nerakanya. Saya pikir semua 2 jam sebelum sholat sudah kumpul di masjidnya Allah. Kita ini kadang-kadang ingin yang nyata. Contoh, Indomaret siapa yang datang jam 3 malam, maka yang belanja 100.000 akan diberikan 2 juta. Waduh, orang mobil kedua enggak Mas? Coba siapa yang sholat berjamaah pahalanya segini, waduh dioper sama Allah. Siapa yang sholat malam diberikan tempat yang mulia di hadapan Allah. Mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Bapak Ibu diberikan kekuatan untuk mengurus anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Karena itulah warisan kita yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mannu wa lakal fadlu. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin. Al-Fatih lima ulika wa al-Fatih lima sabaqa nasir. Amin. Ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana faghfir lana dzunubana ya Allah. Amin. Rabbana ma'af. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna. Amin. Ya Allah yang Maha Melihat. Amin. Ya Allah yang Maha Penata. Amin. Betapa banyak dosa kami ya Allah. Amin. Yang jarang sholat, berani kepada suami dengan kata-kata. Anak yang lalaikan ajarkan dengan Al-Quran ya Allah. Amin. Dosa kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Amin. Ampuni kezaliman kami ya Allah, kemungkaran kami ya Allah. Kadang kami merasa sombong di hadapan orang-orang. Amin. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami dan kezaliman kami. Amin. Ampuni dosa kami ya Allah yang kami lupa mendoakan orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah yang kami lupa mendoakan orang tua kami. Amin. Padahal sedikit kami bisa ibadah karena didikan orang tua kami. Amin. Kadang kami berziarah ke makam ini, ke makam itu, tapi kami lupa berziarah. Amin. Ke makam orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kami.
Ampuni ya Allah kesalahan suami kami, istri kami, anak-anak kami. Amin. Ya Allah. Allahumma lana wa iyyakum min ibadika as-salihin. Amin. Jadikan kesalahan kami ya Allah keturunan yang soleh, Amin. keturunan yang soleh, keturunan yang ahli ibadah. Amin. Amin. Ketika kami berada di alam kubur, Amin. ada antara anak-anak kami yang menyelamatkan kami ya Allah. Ada di antara anak-anak kami yang Amin. ada di antara anak kami yang mendoakan kami ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tawaffana bil iman wa tawaffana bil Islam. Amin. Wafatkan kami dalam keadaan Allah. Amin. Dalam keadaan Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratan. Amin. Amin. Ya Allah, sering kami mendengar tempat Mekah dan Madinah. Amin. Hadirkan kami bisa ziarah ke sana ya Allah. Hadirkan kami bisa mendatangkan kami di sana ya Allah. Amin. Hadirkan kami bisa baca sholawat di depan makam Rasulmu langsung. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah Amin. wa qina walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.